Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hi, good morning everyone. How are you this morning? Hopefully all of you are in good condition. Apa kabar siswa, siswi dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia ya. Oke, seperti biasa Radio Tuntung Pandang 102.3 FM dalam acara Ba Datang belajar bahasa Inggris khususnya bersama Radio Tuntung Pandang. Bersama saya Ibu Hajah Mutia Rahma SPD sebagai host ya dari UPTD SMP Negeri 2 Plehari. Dan narasumber kita yang pertama adalah Ibu Hajah Ani Anggraini SPD dari UPTD SMP Negeri 1 Plehari, dan narasumber kedua kita adalah Bapak Guntur Angga Saputra SPD dari UPTD SMP Negeri 2 Bajuin. You can call him Mr. G, is that right? Yes, of course. Oke, kami bertiga akan menemani anak-anakku sekalian untuk belajar bahasa Inggris sampai jam 12 nanti. So, stay tune 102.3 FM. Nah, untuk pemateri pertama, ini akan disampaikan oleh Ibu Hajah Ani Anggraini SPD. Dipersilakan Ibu. Okay, thank you for the introduction, Bu Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My awesome and great students, para siswa yang hebat. Welcome back to the English lesson, especially all students of junior high school in Tanah Laut Regency. How are you this morning? I hope everybody is always in a good and healthy condition. Well, Bu Mutia and Mr. G, Pak Angga. Yes. This is the second time for me sitting in this studio to participate in this program. Oke. Senang sekali karena hari ini kembali kita bisa menemani para siswa belajar bahasa Inggris melalui program Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang FM. Oke, sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita sedikit ngobrol-ngobrol dulu ya, Yes, ya, Pak Angga. Oke. In Indonesian culture itu sepertinya sangat biasa ya kita kalau bertanya masalah family. Yes, Ya, yes, of ya, course. in our culture. Misalnya nih Pak Angga, kalau ada yang nanya sama Mr. G nih, Gimana Miss? Mr. G, Yes. how many brother and sisters do you have? Nah, Okay, I have the 3 sisters. 3 sisters. Yes, Ya. and I'm the older one. The oldest one, yes. Oh, you are the oldest one. Yes. Yeah. Oke, nah tadi kan Mr. G said that I am the oldest one. Yeah. Berarti tuh what number are you in your family? Yes. What number are you? Number 1. Number one. Number Oh iya, one. number one. Atau dengan kata lain kita bisa nggak mencari kalimat lain selain menyebutkan I am number one? Oh yes, we can use the first. Oh iya, berarti kalimatnya gimana tuh? Kalau I am the first kid or the first children or the first son in my family. oh iya, Yes. oh berarti kita bisa menyebut I am number one, ya kan? In my family, atau I am the first Yes. in my family. Yes. Oh iya. Berarti ada 2 ya Bu Mutia ya, Iya. cara menyampaikan itu. Nah kira-kira Pak Angga, Mr. G, what we are going to study today? Oke, well, nah tadi Miss Mem Ani sudah menjelaskan nih, udah tanya ke saya juga, saya ini anak keberapa, terus saya jawab dengan angka. Oke, well, nah student, today we are going to study about cardinal and ordinal number, and this material is for 7th grade student. Nah, jadi di sini nanti kita akan belajar apa sih cardinal and ordinal number itu. Nah, before we discuss about the material, furthermore, lebih jauh, nah kita mengingat kembali nih Miss, Mem, angka-angka dasar apa aja yang ada di dalam bahasa Inggris atau yang sering disebut dengan base number. Nah, jadi base number itu apa aja sih yang harus kita ketahui? Nah, untuk ini silakan Mem Ani menyebutkan dulu nih, base number apa sih yang perlu kita ketahui, Mem? Oke. Iya, oke. Karena hari ini kita belajar tentang bener angka-angka, ya banget. kan? Berarti we have to remind about Iya. the base number, ya Yes. kan? Nah, oke. Jadi base number yang sering disebut atau sering dihafalkan itu adalah angka. Kalaunya untuk anak-anak itu kan biasanya angka 1 sampai dengan 10, ya kan? yes. Ya. Karena ini kan basic banget ya. Jadi kita mulai dari angka 1 itu adalah 1, kemudian 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi para siswa, my grade students itu harus selalu diingat tentang base number, terutama angka 1 sampai 10 dulu, karena ini yang basic sekali. Kemudian yang berikutnya itu adalah angka dari 11 sampai dengan 19. 11 sampai 19 dulu ya. Oke. Nah, biasanya kalau bukan biasanya ya, memang Selalu begitu. iya, selalu begitu. Kalau belasan itu biasanya menggunakan akhiran tin, ya kan? Yes, benar. Tin. Makanya ada kalau remaja itu kan umur belasan itu kita menyebutnya Teenager. Oh, teenager iya. ya. Iya. Nah, tapi ada pengecualian untuk angka 11 kita menyebutnya bukan one tin ya, tapi 11. Nah, jadi untuk angka 11 kita menyebutnya 11. Kemudian angka 12 itu disebut 12. 11, 11, 12, 12. Nah, selanjutnya ini sampai angka 19 itu berakhiran tin. Maka 13 itu adalah 13. Kemudian 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, dan 19, 19. Ya, kita ulang sedikit ya Bu ya. Iya. 11 itu ada 11, kemudian 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, selanjutnya next, let's continue dengan angka puluhan. Oke, Untuk angka puluhan nih mungkin nih Mr. G. Oh, saya ya. Silakan. Oke, Ya, silakan. Oke, tadi sudah dijelasin sama Mem Ani ya. Buat tin itu berarti tentang puluhan kecuali yang 11 dan 12. Kalau 11 tadi 11, kalau 12 tadi 12. Iya. Nah, tapi banyak yang sering salah juga nih, Miss. Mereka mentang-mentang ditambahin tin, kemudian nyebut 13-nya tritin. Nah, iya. Nah, iya nggak tuh? Iya. Sudah beda lah cara pengucapannya ya kan. Pengucapannya juga Sudah beda ya. Iya. Oke, penulisannya pun beda. Iya, jadi bukan tritin tapi 13. iya, Oke. 13 untuk 13. Nah, itu tadi yang puluhan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang yang tadi yang Sebentar Pak Angga. yes. Ada juga nih sering Apa tuh, yang kurang tepat menyebutkan angka 15. Kan mereka ingatnya 5 itu 5. Yes, Lalu yes. ketika menyebutkan 15 disebutlah 15. 15. Padahal yang benar adalah 15. 15, ya Benar. kan? Iya. Iya. Nah, itu yang perlu diingat nih buat sahabat pelajar semua yang ada di rumah ya. Oke, seperti itu. Kalau tadi kita membahas tentang belasan, nah sekarang puluhannya gimana sih? Nah, kalau puluhan kita menambahkan T and Y atau T. Iya. Jadi contohnya nih, kita sebut aja contohnya 20, kita sebut 20 atau 20 ya. Iya. Oke, kalau 30 berarti 30. Kalau 40 40, kalau 50 itu 50, kalau 60 60, 70 70, 80 80, kalau 90 90. Nah, gampang banget kan Miss ya? Iya. Kalau yang puluhan tadi tinggal nambahin tin kecuali 11 dan 12. Iya. Kalau yang puluhan tinggal nambahin T di belakangnya. Oke, seperti Tapi hati-hati itu. ya, Gimana bukan tuh? kalau 20 bukan tuti. Enggak, ya bener. Kalau Tuti nama orang itu. Tapi 20 ya. Tapi 20. Oke, Mem Ani and Mr. G, kalau angka misalnya saya mau nanya nih. Gimana nih? Oke, misalnya saya ingin nanya gimana kalau misalnya menyebutkan nih tadi kan cuma puluh-puluhan. Iya. Gimana kan biasanya angka itu ada yang tambahan satuannya. Misalnya Iya. contohnya gimana kalau mengucapkan kata 65, misalnya ada limanya kan? Nah, 65 misalnya 87 atau 94. Gimana tuh kira-kira Mr. J and Mem Ani mengucapkannya? Mem Ani aja deh. Oke, good question Bu Mutia. Jadi kembali kita ingat angka dasarnya dan akhirannya. Ya, jadi itu kan yang harus diingat. Misalnya nih 65, ya kan tadi Bu Mutia menanyakan 65. Kalau 6 saja kita menyebutnya 6 ya kan? Tapi karena di sini 65, oh berarti nih kita harus ingat nih 60. Ingat lagi
akhiran untuk puluhan, iya. Berarti Oke. kalau 60 menjadi 60, ya kan? Oh, ternyata ada lagi angka di belakangnya, satuannya 5. Oh, ingat lagi nih. 5 itu adalah 5. Nah, jadi kalau kita combine 65 berarti 65. Nah, kan kayaknya mudah aja ya Mudah sebenarnya. aja sebenarnya. Tinggal mengingat-ingat nih. Iya benar. 65. Nah, jadi 65 dalam bahasa Inggris itu adalah 65. Sekarang 87. 8 adalah 8, Mm-mm. 10-nya itu T, 7-nya itu 7. Tinggal kita gabung saja. 87 berarti 87. Nah, berarti 94 kira-kira gimana Pak Saya Angga? coba misalnya, Iya. coba. Oke, berarti kalau 94, nih kita ingat lagi nih. Iya. Apa tadi Miss? Mem? 9. 9 itu 9, kemudian karena dia puluhan kita tambahin T ya, Iya. berarti 90, 90. kemudian satuannya 4. 4 itu 4, berarti 94. 94. Segampang itu Mem, Iya. segampang sebenarnya. itu sahabat pelajar ternyata. Oke. Nah, tadi sudah angka biasa 1 sampai 10, 11 sampai 19, kemudian puluhan. Sekarang kita lanjutkan ke angka ratusan ya. Ratusan, oke. Oke, siap. Pak Angga tuh silahkan nanti menjelaskan Oke. tentang ratusan dan ribuan juga. Iya, Oke, very good. siap. Mbak, Oke, baik. Oke, sahabat pelajar, jadi tadi Mem Ani sudah menjelaskan tentang puluhan, kalau ditambahin satuan gimana tadi. Contohnya 94 jadi 94. Nah, sekarang kita akan lanjut ke ratusan atau yang bisa disebut dalam bahasa Inggris 100. Oke ya, misalnya nih 100 adalah 100. Oke, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau ratusan kita harus menambahkan 100 di belakang katanya. 100, kalau 200 200. Kalau 300 ya 300. Lebih gampang lagi kalau puluhan tadi kan berubah nih satuan depannya. Kalau yang ratusan enggak, jadi tetap aja, tetap 1, tetap 2, tetap 3. Oh, iya. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau 900 apa coba? 900. 900 9. Ya. Nine. Nah, tinggal ditambah 100. 100. Lebih gampang lagi Iya. ini. Jadi 900. Nah, kemudian nih masalahnya adalah how if we want to say kita mau menyebutkan 250. Ada ratusan dan ada Puluhan. puluhan. Nah, nyebutnya pun in English gimana nih? Nah, maka we can say pertamanya adalah kita sebut ratusannya dulu. 200 adalah 200 dan 50 adalah 50. 50. Tapi jangan lupa kita tambahkan N di tengah-tengahnya. Jadi nyebutnya seperti ini. 250. Nah, seperti itu. Jadi itu ada 250. Sama juga misalnya kasusnya mau nyebutin 350 kayak mau nyebutin 440 sama. Pertamanya adalah 400, kemudian tambah N dan tambah puluhannya yaitu 400, 450. Misalnya 441, tambahin aja satuannya. Gimana Jadi jadinya gimana? 441. 441. nggak perlu pakai N lagi ya. Nggak perlu pakai N lagi, langsung aja. Oke, kemudian nih, kalau kita tadi sudah tahu misalnya 100 itu ratusan. Nah, kalau ribuan gimana? Kalau ribuan nih sahabat pelajar ya. Kalau ribuan kita menambahkan thousand di belakang angkanya. Contohnya 1000, 1000, 2000, 2000, 3000, 3000. Segampang itu. 20.000. 20.000, 20,000. Segampang itu sahabat pelajar ya Allah. Oke. Jadi jangan dilihat angka. Jangan lihat, banyak nolnya banyak sekali. Berarti ada rumusan sudah ya. Rumus Iya. Sudah ada kan. Iya. Tinggal diingat ya, tinggal diingat. Tinggal diingat aja. Kalau satuan apa, puluhan apa, dan Ratusan ratusan apa. apa, dan ribuan apa. Nah, well ya sahabat pelajar, kita udah belajar dari awal tadi tentang base number atau kata angka dasar yang ada dalam bahasa Inggris.
Nih, Mister ingetin lagi dari awal tadi kita sudah belajar tentang satuan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Oke, itu yang satuan. Kemudian yang belasan. Kita tinggal menambahkan tin di belakangnya. Ingat, kecuali 11 dan 12. Iya. Kalau 11 itu adalah 11. 11, kalau 12 itu adalah 12. Selebihnya tambahin tin di belakangnya. Bukan elephant ya. Bukan elephant, nanti Iya. gajah. Mungkin Iya, bisa hati-hati diulang, ya, bisa penyebab. diulang kira-kira Iya. supaya anak-anak ini, oh nanti gajah itu. Nanti kalian nyebutnya elephant, jadi gajah. 11, oke ya. Kalau yang 11, pernah, ya. ini kalau anak-anak zaman dulu pernah main nih, Miss. Mem, namanya permainan sepak bola Winning 11. Wah, Mem nggak tahu nih. Ya, ada namanya Winning 11. Nah, jadi itu 11. Kalau elephant itu gajah. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke puluhan. Kalau puluhan tadi kita tambahin T di belakangnya. Jadi contohnya 20. Oh, kecuali 10, Mem ya. Ya, oh iya. Kita hampir lupa 10. nih. Kalau 10 bukan 1T, tapi 10 10. jadinya. Oke. Kecuali 10 ya kalau puluhan. Jadi itu dia, kalau ratusan kita tambahin apa tadi? 100 di iya. belakang angkanya. Kalau ribuan kita tambahkan 1000 di belakang angkanya. Oke, itu tadi tentang base number atau kata dasar. Now we move on to our material today. Nih material utama hari ini, Iya. cardinal and ordinal number. Maybe Ma'am Ani, can you explain about that? Oke, siapa enggak? Mr. G. Yuk, my great students, kita simak dulu apa sih yang dimaksud dengan cardinal and ordinal number. Nah, jadi cardinal number itu biasanya untuk menyatakan jumlah suatu hal seperti benda. Ya, jadi cardinal number biasanya untuk menyatakan jumlah suatu hal seperti benda. Nah, yang dipakai di sini adalah angka murni seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, kita coba ya. Contohnya nih, Baik. ada kalimat saya punya 7 ekor kelinci. Saya punya 7 ekor kelinci. Nah, itu kan angkanya angka murni ya. Di sana Benar, yang dipakai benar. adalah 7. Nah, maka kalimatnya dalam bahasa Inggris adalah I have 7 rabbits. I have 7 rabbits. Saya punya 7 ekor kelinci. Atau contoh lainnya, misalnya nih, ada 15 anak laki-laki di dalam kelas. Ada 15 anak laki-laki di dalam kelas. So, the English sentence is there are 15 boys in the classroom. There are 15 boys in the classroom. Nah, itu tadi contoh dari penggunaan cardinal number. Oke, sekarang kita lanjutkan ke ordinal number. Nah, kalau ordinal number ini digunakan untuk menyatakan urutan atau menyebutkan tanggal atau tingkatan. Misalnya nih ada urutan atau tingkatan ke gitu ya. Atau tanggal ke berapa, biasanya kalau hari ke berapa itu atau dan sebagainya. Nah, what we have to remember is kalau dalam ordinal number ini ada penambahan huruf di belakang angka dasarnya. Nah, jadi ingat-ingat tuh perbedaan dari ordinal number dengan cardinal number. Kalau cardinal number tadi adalah angka murni, ya kan? Tidak ada tambahan apa-apa. Iya. Nah, kalau ordinal number ini ada tambahan huruf di belakang angka dasarnya. Contohnya angka 1 maka disebut dengan first. Nah, kalau ditulis angkanya itu ada angka 1, kemudian ada akhiran huruf S dan T. Nah, kan? Jadi angka 1 itu disebut first. Kemudian angka 2 disebut second. Kalau ditulis hurufnya, kalau ditulis angkanya itu ada angka 2, kemudian ada akhiran huruf N dan D, second. Kemudian angka 3 itu disebut third. Kalau ditulis angkanya ada angka 3 yang berakhiran huruf
R dan D atau huruf R dan D. Kemudian angka 4 itu disebut fourth. Fourth. Ada angka 4, kemudian ada akhiran T and H, ya, TH, ada huruf T dan huruf H. Sampai selanjutnya 5 itu adalah fifth, 6 itu adalah sixth, 7 itu seventh, 8 eighth, kemudian 9 itu disebut ninth. Jadi kita menyebutnya bukan ninth ya, tapi adalah ninth. Ke-9 maksudnya. Dan 10 itu adalah tenth. Nah, jadi mulai angka 4 sampai angka 20 semuanya berakhiran dengan TH ya. Kita ulang ya, mulai angka 4 sampai angka 20 itu semuanya berakhiran TH. Berarti Pak Angga kalau misalnya kita menyebut 4 itu fourth, ya kan? Okay. And then fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Lanjutannya 11 sampai 20 adalah 11th. Nah, kan seperti ada gitu. Ya, ada Iya. TH. 11th, 12th, ya kan? 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, and 20th. Ya, itu ya. Oke, Miss. Oke. Berarti itu selanjutnya ya sampai Iya. 30-an juga begitu nanti. Kalau 31? Kalau Kalau 31 gimana Pak? kalau Angga? 31 itu Kita kembali kemana tuh? kalau 31 nyebutnya mungkin kalau 31 kan Miss ya, Mem ya. Ya. 30th. Berarti tambahin satu nih, satunya kita ngambil dari ordinal atau kardinal nih, Mem. Iya. Ngambilnya dari mana ya? Tetap dari ordinal kan? Ordinal. Berarti 31 31st. 31st. Iya, berarti 31st. dari kardinal ya? Ordinal. Kardinal. Oh ya. Oh ya, kalau ya 30-nya dari kardinal. 31st. Iya, kalau yang one-nya dari yang ordinal. Ordinal. Ya kan? Oke, berarti misalnya nih teman-teman sahabat pelajar mau nyebutin 22. Berarti bukan 22. Tuh, memang tak ada tehnya nih, Mem ya. Jadi 20 dah. Tapi jadi 20 second. Ya, 20 seperti second. itu. Berlaku juga untuk angka selebihnya Iya, berikutnya. Oke, berarti awalnya ngambil dari kardinal yang base number tadi, yang angka belakangnya ngambil dari ordinal number. Oke. Iya. Ini dari penjelasannya Mem Ani tadi saya menangkap bahwa ternyata ordinal number ini untuk menyatakan kalau ada sesuatu yang bertingkat misalnya, memiliki jenjang tingkatan gitu. Iya, atau urutan tadi kan kayak Pak Angga tadi nomor berapa di keluarga number one kan? Nah, jadi menyebutnya bisa dengan I am the first. Oh ya kan? iya. Oh Artinya jadi itu tadi ya maksudnya Mem Ani nanya saya di awal tadi. Iya. Oh seperti itu sahabat pelajar. Iya. Iya. Oke. Oke, well, sahabat pelajar, now kita tadi sudah belajar tentang apa itu base number, apa itu ordinal, apa itu cardinal. Nah, now I will give you some example about ordinal number. Kalau yang cardinal tadi gampang aja, kita tinggal pakai base numbernya Base number apa. saja. Kalau ordinal, nah ini sedikit rumit, sedikit Iya. aja. Oke, misalnya nih ya, ada kalimat sekarang tanggal 23 September. Nah, kayak sekarang tanggal 23 September. Nah, maka kalau kita menyebutkan tanggal dalam bahasa Inggris, kita tidak menggunakan 23, tapi kita menggunakan kata ordinal atau yang ada tingkatannya tadi. Berarti 23rd of September. Oh, ya, iya. 23rd of September. Nah, itu wajib banget kalau kalian menyebutkan tanggal berapa saja yang berhubungan dengan tanggal, kalian harus memakai ordinal number. Contohnya tanggal 1 Januari, bukan 1 January, tapi The the first
of January. Iya. Oke, seperti itu. Berarti kalau hari ini nih, sekarang tanggal Tanggal berapa nih? berapa ya ini ya? 30 September. Oh, 30 September. Oh, Ini ada peringatan. ada peringatan Ya, apa iya. itu? G30 SPK itu ya. Oke. Kok kesaktian kesaktian Pancasila. Besok Besok kesaktian. kesaktian Pancasila ya. Nah, Oh, berarti oke. kalau hari ini nih, sekarang tanggal 30 September 2021. Pak Angga gimana? Oke, waduh saya kok jadi bingung. Nanti yang kesaktian Pancasilanya Oh, banyak. iya. So, it is 30th apa nih? Hari ini apa tadi, Miss? Hari ini Mm-mm. tanggal 30 September 2021. Oh iya, today is 30th of September 2021. Oke, bener nggak, Mem? Ntar salah saya. Kan Iya. Pak Guru juga manusia, Mem. Iya, normal ya. It's normal. Oke, sekarang gilirannya Mem Ani, sahabat pelajar. Apa tadi, Mem? Hari Kesaktian Pancasila. Berarti besok gitu ya. Besok, Ya, iya benar. Besok tanggal 1 Oktober 2021 gitu ya. Iya. Oh, berarti kalau tadi kan hari ini today ya. Today. Berarti tomorrow is the 1st of October 2021. Oke, Gitu ya? iya Ah, seperti iya. itu. Berarti boleh menggunakan 21 atau 21st itu? 21. Boleh. 21 ya. Iya. Untuk tahun ya. Iya, Ah, untuk tahun. Oke, Nah. jadi harus tahun itu harus Yang base menggunakan- number ya. base Iya. number. Oke. Oke, jadi seperti itu sahabat belajar. Contohnya nih kalau mau nyebutkan tanggal ya, nah harus pakai ordinal number. Nih, Mister akan give you some experience, another example, contoh lain lagi. Iya. Contohnya gimana ya? Oke, contohnya gini. Pak Rudi tinggal di lantai 12 di apartemen itu. Oke, saya ulangi. Pak Rudi tinggal di lantai 12 di apartemen itu. Nah, kita sekarang membahas tentang apartemen. Berarti punya tingkatan, Mem ya. Tingkatan, ya. Ada yang Sesuatu. lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga. Nah, karena ada kedua, ketiga, keempat, dan ke-12, maka kita menggunakan ordinal Ordinal number. number. So, in English we can say Mr. Rudy lives on the 12th floor of the apartment. Okay, Mr. Rudy live on the 12th floor of the apartment. Oke, saya tanya belum keluar, Mem, karena sariawan. Oke, seperti itu. Jadi kita harus pakai ordinal number untuk menyatakan tentang tingkatan-tingkatan. Sama juga misalnya kalian juara 1, juara 2, juara 3. Nah, kita pakai itu juga, Mem ya. Saya Iya. juara Mungkin 1 Bu Haja. misalnya. Saya Misalnya. juara 1 lomba storytelling. Kontes Ya, misalnya itu. Berarti I am The first champion. Ya, I am the first champion. Atau I am the first Winner. winner Oh, of iya. the English storytelling contest, ya kan gitu kan? Iya, Iya. benar-benar. Kalau misalnya nih Pak Angga, Gimana tuh, Mem? Dina adalah anak kelima. Nah, gimana? Dina adalah anak kelima. Gimana tuh? Dina is the fifth. Ya. Nah, sudah keluar tuhnya. Oh iya, tanya. Wah, ini nggak sadar nih, padahal sakit. Jadi Dina adalah anak kelima. Gimana? Dina is the fifth daughter apa son atau children aja, child Child ya. ya, child. Dina is the fifth child of the family. Oh, Oke, iya. seperti itu. Oke, nah kira-kira seperti itu yang bisa kita share mengenai apa tadi cardinal and ordinal number. Nah, semoga sahabat pelajar semua bisa memahami apa sih perbedaan tentang cardinal and ordinal. Kalau cardinal tadi base number, diingat-ingat base number angka dasar yang tadi puluhan, satuan, ratusan sampai ribuan. Nah, kalau yang ordinal itu ingat aja deh order berarti ada urutannya, ya. ordinal Iya, order iya. ada urutannya. Jadi harus pakai the first, second, third dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau sahabat pelajar nih masih kurang paham, bisa langsung browsing di HP-nya masing-masing atau di laptopnya masing-masing, bisa browsing di internet atau lihat di YouTube. Banyak banget iya, Mem, ya banyak. di YouTube itu tambahan materi untuk Di ordinal. TikTok pun katanya banyak. Di TikTok ada sekarang. Materi bahasa Inggris. Iya. Oh, keren sekali Iya kan? TikTok. Iya. Iya, iya. Jadi apa namanya aplikasi-aplikasi seperti itu
tidak hanya untuk main-main ya kan, bisa kita gunakan juga sebagai sarana untuk belajar. Tinggal Iya, kita iya. saja lagi yang mencari. Jadi di mana-mana saja tadi bisa mencari. Oke. Bisa belajar, benar. Asal kita bisa memanfaatkan tadi Mem ya. Oh iya, Mem, benar banget. Nah itu di TikTok juga ada ternyata. Oke, nah ini kalau misalnya kalian masih belum paham lagi bisa tanya ke guru masing-masing ya. Iya. Guru yang di sekolah. Guru yang di sekolah. Guru di ya. sekolah langsung aja di WA. Atau sekarang langsung WA nggak apa-apa. Disuruh Mem Ani gitu. Tahu Iya, oh, I see. dari radio itu belum jelas Bu gitu ya kan. Iya, langsung langsung tanya. tanya. Oke. Oke, kita kembalikan ke Bu Mutia sebagai host kita hari ini. Iya. Silakan Bu Mutia. Oke, all grade student. Nah, ini demikian penjelasan dari Mr. G or Pak Angga and Mem Ani atau Ibu Haja Ani tentang cardinal and ordinal number. Oke, sedikit menyimpulkan ya tentang Yes. cardinal number is a base number to state the quantity atau angka-angka dasar yang biasa digunakan untuk menyatakan quantity, jumlah ya. Yes. Contohnya tadi I have 3 hamster. Yes. Nah, misalnya saya memiliki 3 ekor hamster ya. Sedangkan ordinal number is number that used to state the date, level of yes. something ya, seperti juara tadi apartemen ya. Yes. Oke, urutan di family, di keluarga. Tanggal. Iya, tanggal. Maksudnya untuk menyatakan tingkatan atau urutan sesuatu. Cirinya menggunakan akhiran berupa tadi ST ya, yang bunyi-bunyian tadi, first ya tadi, second ND, dan yang terakhir itu menggunakan kata TH atau T dan H ya, seperti fourth ya, sixth ya, ada bunyi begitu. Tapi yang sariawan mungkin agak susah menyebutkannya. Oke, now ini waktu terus bergulir ya, sahabat pelajar semua. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua Bapak Ibu guru kita pada kesempatan ini bermanfaat Amin. Amin. dan bisa disimak ya. Dan tentu saja juga nanti silahkan kembali tadi browsing ya. Browsing lagi. Iya. Dan yang terbaru tadi info dari Bu Haja Ani itu bisa lihat di TikTok. TikTok, bahkan di TikTok ya. Iya, banyak. Oke. Saya kira itu aplikasi untuk main-main aja, ternyata ada pelajarannya pelajaran juga. juga. Oh, seperti itu. Ada Luar yang interview biasa. bahasa Inggris ada kemarin saya lihat melalui TikTok. Jangan-jangan Mem Ani punya TikTok juga nih? Enggak Apa sih. nih? Saya follow langsung Saya- sekarang. Lihat di aplikasi punya orang. Oh iya. Kita nanti bikin ini ternyata Mas Jerji Nanti nih, kita nanti bikin yang habis bikin. ini. Ini yang kekinian ini. Oke. Iya. Oke, sahabat pelajar, my good student, sampai jumpa lagi ya di program Banata. Pesan ibu tetap menjaga 3 hal. Yang pertama adalah iman, yaitu ya di musim pandemi atau ya masa COVID-19 seperti ini, beribadah dan ikhlas. Yang kedua adalah aman, yaitu mentaati protokol kesehatan dengan 5M. Sekarang 5M ya, cuci Iya. tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tentu saja mengurangi mobilitas. Jadi gunakan pada hal-hal yang perlu saja. Yang ketiga adalah imun. Artinya imun itu perlu dijaga dengan berolahraga, makan minuman yang sehat, istirahat yang cukup, dan tentu saja perbanyak rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oke. I think ada closing statement lagi nih. Closing statement apa nih, Mem? Apa ya? Mungkin Mr. G. Mr. Ji? Apa ya closing statementnya? Cuma mau mengingatkan bahwa sahabat pelajar tadi harus hati-hati saat menggunakan, berhubungan dengan ini ya, saat menggunakan cardinal ordinal number, jangan sampai itu bertukar. Dan yang tadi yang apa yang kita ingetin tadi, yang penyebutannya, Oh iya. penyebutannya itu jangan sampai salah. Oke, karena kalau salah aja, salah kata, penyebutan salah artinya, Iya. bahkan nggak ngerti. Intinya sering berlatih. Sering ya. berlatih, benar, sering Mem, berlatih. sering berlatih. Nah, terutama untuk yang ordinal number Ordinal tadi. number. Karena ada Bunyi-bunyi. bunyi-bunyi di belakangnya yang tuh Tadi, itu yang ya. tadi. Itu kalau tidak terbiasa susah itu ya. Benar. Oke, mungkin itu aja dari saya. Oke. Kita akhiri saja Kita ya akhiri hari ini. pertemuan kita pada hari ini. Artinya undur diri dulu. Saya sebagai host Ibu Mutia Rahmah. Saya Gunawan Saputra. Dan saya Ibu Ani Anggraini. See you later. Bye bye. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.